Oke, nah setelah saya harapkan ayat-ayat yang selanjutnya 4 pasal ini pasal 3, 4, 9, 11 ya. Yang 9 sudah, 11 juga sama, Kristus Yesus, semua Kristus Yesus. Nah saya harapkan saudara baca kembali di rumah, saudara berdoa di hadapan Tuhan dan katakan pada diri kita masing-masing konsistensi, kesungguhan, dan betul-betul kita mau lakukan ya. Kita belajar bersama. Saya belum sempurna, kita belum sempurna, tapi Kristus yang menyempurnakan kita dalam pengertian-pengertian kita yang sangat terbatas ini. Ya, jadi kita sudah dapat poin visi rasul, visi nabi-nabi, visi daripada Yohanes, visi daripada para raja-raja dahulu, para imam, para hakim-hakim. Kita tahu apa sih rahasia yang berabad-abad yang ditutup oleh Tuhan, belum dibuka. Dan waktu Yesus datang baru dibuka. Ya, dan saya tahu John Calvin, Jonathan Edwards, Martin Luther sudah terima ini. Ya, sudah terima ini. Maka khotbah saya berubah. Bukan waktu saya sekolah Alkitab, waktu saya temukan visi-visi. Maka cara berkhotbah berubah. Saudara mau tahu, tanya istri saya. Dulu kalau saya berkhotbah aneh sekali, tapi sekarang beda. Kenapa? Karena sudah dapat apa yang dikhotbahkan, yang harus diberitakan, yang dirindui. Nah baru ketemu, baru di situ ada kuasa yang mengalir, yang luar biasa. Ya, oke, mari kita berdoa. Saya kembalikan pada ada pertanyaan. Ya, ini satu pertanyaannya. Saya bahas dulu sebentar. Saudara, nanti kita pelajari ini di doktrin gereja ada, tetapi sebenarnya perbedaannya di dalam Kristusnya. Di dalam pengertian Katolik, paradigma Katolik tentang yaitu pengertian gereja, batu karang. Saudara, dalam Matius 16 dan 18, beda orang Katolik dasar gereja adalah Rasul Petrus, sedangkan kita orang Protestan adalah langsung Kristus. Nah, ini tolong dijelaskan. Perhatikan, kalau kita baca tadi ya satu persatu, adakah satu kata-kata mengatakan Petrus kepala gereja? Enggak ada. Dan bahkan rasul-rasul masyarakat, jangan kami ini manusia biasa, kami ini ulet, menjijikan sekali. Jangan pernah diangkat kami sebagai pemimpin, termasuk rasul Paulus. Petrus sudah sama. Dan bahkan yang luar biasa, Rasul Petrus yang dipuja-puja orang Katolik itu mau mati terbalik salibnya, karena dia nggak layak disalib seperti Kristus. Dibalik saja, dan betul-betul dibalik mati. Jadi saudara, kalau kita baca hal ini, kita langsung tahu. Jadi fokus gereja ke sana. Kenapa reformasi itu meledak? Salah satunya adalah karena pemerintahan gereja yang ada dalam Roma Katolik. Jadi tidak mengangkat Kristus sebagai kepala gereja, tapi diwakilkan. Sehingga kita harus melalui ritual lagi, seperti perjanjian lama, harus melalui Paulus dulu, harus melalui Maria, harus melalui Santa Santo yang ada. Saudara, manusia memang suka membuat yang seperti itu. Tapi kita yang dari reformasi, kita tidak melakukan itu. Kenapa? Karena sudah disobek. Kita langsung bisa berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus langsung bisa, nggak perlu melalui santo lagi. Ya, nah ini perbedaan gereja. Nanti lebih jelasnya di dalam doktrinnya, doktrin apa namanya, eklesiologi. Ya, kita bersyukur. Jadi perbedaannya apa? Kristusnya, bukan Petrus. Ya. Jadi arti kata Petra, batu karang, itu adalah Yesus sendiri. Jadi sebenarnya itu kalau kita pelajari dari bahasa aslinya, Petra itu merupakan dasar daripada Petranya Petrus berada di batu karang. Saudara ngerti maksudnya? Jadi saya sekarang dipanggil sebagai Petrus atau Petra, nama yang baru gitu ya. Artinya bahwa batu karang yang nama saya itu menggambarkan batu karang daripada di mana saya tinggal batu karang. Nah itu artinya bahasa aslinya itu. Sudah diselidiki dengan luar biasa oleh profesor-profesor Alkitab yang khusus bahasa asli semua, dan dikatakan jelas bahwa arti Petra yang ada nama diri Petrus berbeda dengan batu karang yang adalah Kristus sendiri. Beda sekali. Ya. Jadi di sini tanpa adanya batu karang Kristus, maka Petrus itu
ditampi oleh iblis dan akan binasa. Tapi karena ada hati karam itu, engkau bisa dikuatkan. Itu doa Tuhan Yesus. Jadi di pasal ini juga 16 tentang penampilan